Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di podcast kami. Pada podcast kali ini, kita akan membahas tentang fenomena kosmografi, yaitu tentang black hole. Sebelum kita mulai pembahasannya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dwi Ari Hartomo. Di sini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh teman-teman saya, yaitu... Halo, saya Ananda Mutia Hasna. Saya Lutfia Hairunista. Saya Ananda Rismawati. Dan saya Dwi Ramadan. Nah, jadi itu teman-teman saya yang nantinya akan menemani saya dalam pembahasan video kali ini. Nah, buat teman-teman yang penasaran, yuk kita tonton videonya sama-sama sampai habis. Selamat menyaksikan. Setiap malamnya kita melihat langit yang penuh dengan bintang. Tapi tahukah teman-teman, ada banyak objek misterius di balik langit tersebut. Nah, perkenalkan, ini black hole, objek yang berada di seluruh alam semesta. Apa itu black hole? Black hole adalah sebuah ruang angkasa yang memiliki gravitasi yang sangat kuat. Black hole terdiri atas bagian yang disebut sebagai singularity dan bagian yang disebut sebagai event horizon. Bagian singularity ini masih sangat misterius dan tidak diketahui apa isinya. Nah, sedangkan event horizon adalah wilayah yang memiliki gaya gravitasi yang sangat kuat hingga semua objek di alam semesta ini tak ada yang bisa kabur dari hisapannya, termasuk cahaya, objek paling tercepat di alam semesta, karena tidak ada cahaya di sekitarnya. Nah, akibatnya black hole tidak dapat terlihat. Lalu, jika tidak bisa dilihat, bagaimana kita tahu black hole itu ada? Nah, kita bisa mengetahuinya dengan melihat efek dari gravitasi black hole terhadap objek di sekitarnya. Contohnya ini adalah simulasi sebuah galaksi yang melewati black hole. Karena gaya gravitasinya yang tinggi, black hole mampu menyimpangkan cahaya membuat kita dapat mendeteksinya. Selain itu, black hole juga dapat dideteksi dengan mengamati orbit luar angkasa. Lalu, bagaimana proses terbentuknya black hole? Layaknya bumi, bintang juga memiliki gravitasi. Tapi, gravitasi yang ada pada bintang jauh lebih kuat. Selain itu, gravitasi bintang memicu terjadinya reaksi fusi yang nantinya akan menghasilkan energi yang sangat besar. Energi dalam bentuk radiasi nuklir dan radiasi elektromagnet inilah yang menyebabkan bintang bersinar dan memiliki suhu yang sangat panas. Namun, radiasi yang ditimbulkan oleh reaksi fusi tersebut tidak hanya membuat bintang bersinar, tapi juga berperan penting dalam menjaga kestabilan struktur bintang. Hal tersebut terjadi karena energi radiasi yang dihasilkan dari inti bintang akan selalu berusaha keluar dari bintang dan melawan gaya tarik gravitasi yang ada pada bintang tersebut. Aksi saling dorong antara gravitasi dan energi radiasi inilah yang menciptakan keseimbangan dan menjaga keutuhan struktur bintang. Reaksi fusi hidrogen yang terjadi pada bintang pun tidak hanya berhenti hingga hidrogen berubah menjadi helium, tetapi akan terus berlanjut secara bertahap hingga seluruh elemennya berubah menjadi besi. Dan ketika seluruh elemen telah berubah menjadi besi, maka reaksi fusi akan berhenti. Hal ini disebabkan karena reaksi fusi yang menghasilkan besi tidak memiliki energi yang cukup untuk membuat besi terfusikan menjadi elemen yang lebih berat lagi. Dan ketika jumlah besi yang berada pada inti bintang telah mencapai jumlah kritikal, jumlah reaksi fusi lama-kelamaan akan berkurang, dan energi radiasi yang dihasilkan pun akan menurun. Akibatnya, keseimbangan antara energi radiasi dan gaya tarik gravitasi pun akan rusak. Apabila keseimbangan gravitasi dan radiasi telah rusak, maka gaya tarik gravitasi bintang yang sangat besar akan membuat bintang mengalami gravitational collapse. Seluruh struktur bintang akan runtuh dan terisap ke arah inti bintang dalam waktu yang sangat singkat. Bintang pun akan hancur dalam ledakan supernova yang sangat dahsyat. Apabila masa awal bintang yang hancur ternyata sangat besar, maka seluruh material bintang yang tersisa akan berubah menjadi sebuah lubang hitam atau yang dikenal sebagai black hole. Lalu, apa yang terjadi jika manusia masuk ke dalam black hole?
Ketika masuk ke dalam black hole, tubuh manusia akan meregang dan memanjang. Manusia akan menjadi seperti spaghetti. Begitu masuk ke dalam black hole, manusia tak punya pilihan. Manusia tak bisa lari ataupun kembali. Seiring ketika masuk ke dalam black hole, waktu dalam sudut pandang manusia akan melambat, jauh lebih lambat dari waktu yang dirasakan di bumi. Jika seseorang mampu melihat orang lain dari tepi black hole, maka orang itu akan melihat orang lain menua begitu cepat. Orang lain akan melihat manusia yang mendekati black hole bergerak dengan sangat lambat. Area untuk masih bisa melihat cahaya disebut sebagai horizon peristiwa. Setelah kamu melewati area itu, berarti kamu sudah berada di dalam black hole dan tidak bisa keluar. Pada teori relativitas umum, horizon peristiwa merupakan perbatasan dalam ruang dan waktu. Ia merupakan suatu daerah yang ada di sekitar black hole. Peristiwa-peristiwa di dalamnya tidak bisa memengaruhi apapun kepada pengamat yang berada di luarnya. Horizon peristiwa tidak seperti dinding yang melayang di luar angkasa, yang terlihat jelas batasnya. Horizon peristiwa adalah sebuah perspektif. Seorang pengamat yang berada di luar black hole tidak bisa mengamatinya. Namun, dari sudut pandang kamu sebagai korban yang tersedot ke dalam black hole, tidak ada namanya horizon tersebut. Lalu, jika sudah tidak bisa keluar dari black hole, apakah manusia akan tetap hidup? Jawabannya, kalau black hole yang mengisap memiliki ukuran lebih kecil dari dimensi badanmu, kamu menghadapi masalah besar. Kekuatan gravitasi yang ditimbulkan akan jauh lebih kuat di kaki kamu daripada di kepalamu. Efek dari gravitasi tersebut akan membuatmu sangat meregang seperti sehelai spaghetti. Terlepas dari menyakitkan atau tidak, jangan berharap seakan tubuhmu lucu memanjang seperti di film kartun ya. Ngeri deh. Kalau black hole yang mengisapmu berukuran sangat besar, kemungkinan besar kamu akan selamat dalam proses penyedotannya. Kecuali jika kamu bertuburkan dengan benda antariksa lainnya di tengah proses yang ikut tersedot ke dalam black hole mematikan ini. Kembali membicarakan perspektif, di perspektif pengamat yang berada di luar black hole, kamu yang terisap akan jelas dianggap sudah meninggal. Kenapa? Apa yang mereka lihat? Dari sudut pandang mereka, kamu seperti terbakar sampai menjadi abu akibat aktivitas pengisapan black hole tersebut. Sebenarnya, bisa jadi kamu selamat dan masuk ke dalam black hole, tapi ke dalam kondisi singularitas. Setelah berada di dalam black hole, kamu akan menemukan ruang kosong yang luas, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Semua hening dan sepi. Pada akhirnya, ketika tidak bisa keluar dari black hole tersebut, kamu pun akan meninggal dalam singularitas. Selanjutnya, apakah di masa depan bumi akan terisap oleh black hole? Faktanya bahwa sebuah black hole dapat mengisap materi secepatan cahaya, bahkan untuk benda sebesar matahari sekalipun. Barangkali menjadi suatu kabar yang tidak mengenakan didengar, jika benar demikian adanya. Mungkinkah black hole yang terletak di pusat galaksi yang dikenal sebagai Messier 87 atau M87 itu juga bisa menelan bumi yang kita tinggali? Lantas, apa yang akan terjadi jika black hole menelan bumi? Pertama kalinya dalam sejarah, foto penampakan black hole atau lubang hitam berhasil diabadikan oleh para ilmuwan dan diumumkan ke seluruh penjuru dunia. Profesor Greg Loughin, ahli geofisika dari Universitas California, kemudian melukiskan gambaran redup tentang kehidupan di bumi seandainya lubang hitam mulai hidup. Setiap lubang hitam mampu menghidupkan kembali dirinya sendiri ketika berada di sekitar materi. Jadi, setiap lubang hitam memiliki kemampuan untuk tiba-tiba muncul kembali sebagai pembunuh yang benar-benar keji. Tak seorang pun di bumi yang akan aman atau terlindung ketika bumi bertemu dengan horizon dari lubang hitam. Apakah yang akan terjadi secara hipotesis jika sebuah lubang hitam atau black hole tiba-tiba muncul di dekat bumi? Yang pasti, efek-efek gravitasi yang sama yang menghasilkan spektrifikasi akan mulai bekerja di sini. Tetapi, bumi yang paling dekat dengan lubang hitam akan merasakan gaya yang jauh lebih kuat daripada sisi terjauhnya. Jika demikian, kehancuran seluruh planet sudah di depan mata.
kita akan terkoyak-koyak pada saat yang sama. Kita mungkin bahkan tidak menyadari jika sebuah lubang hitam atau black hole yang benar-benar supermasif menelan kita di bawah horizon peristiwa. Ketika segala sesuatu akan tampak seperti tadinya, setidaknya untuk periode waktu yang singkat. Black hole tidak berputar di ruang bintang, bulan, dan planet. Bumi tidak akan jatuh ke dalam black hole karena tidak ada lubang hitam yang cukup dekat dengan tata surya. Bahkan, jika black hole memiliki massa yang sama dengan matahari, untuk menggantikan matahari, bumi tidak akan jatuh ke dalam black hole. Akan memiliki gravitasi yang sama dengan matahari. Bumi dan planet lain akan mengorbit lubang hitam karena mereka mengorbit matahari sekarang. Lubang hitam akan muncul dari ledakan-ledakan bintang-bintang besar tertentu. Tetapi, matahari tidak akan pernah berubah menjadi lubang hitam. Matahari bukanlah bintang yang cukup besar untuk membuat lubang hitam atau black hole. Salah satu lubang hitam terdekat dengan bumi diyakini mengintai dalam sistem bintang biner yang dijuluki A062000. Sistem biner terletak sekitar 3000 tahun cahaya atau kurang lebih 17.635.876 mil dari bumi. Para astronomi meyakini sebuah bintang yang kesepian dalam sistem itu mengorbit lubang hitam supermasif yang memancarkan sejumlah besar radiasi X-ray, tetapi tidak dapat dilihat sebaliknya. Beruntung bagi semua orang di bumi, lubang hitam terlalu jauh untuk menjadi perhatian bagi planet kita. Posisi bumi terbilang aman dan cukup jauh jika mengandaikan skenario tersedotnya ke dalam lubang hitam. Kita harus berada sangat dekat dengan lubang hitam untuk berada dalam resiko bahaya. Untungnya, kita tidak cukup dekat pada lubang hitam, sehingga tidak perlu dikhawatirkan tentang hal ini. Semua dugaan ini masih belum dapat benar-benar dibuktikan. Tetapi semua dugaan ini didasari oleh perhitungan dan juga pengamatan dari berbagai fenomena yang ada di tata surya. Semua yang ada di dalam semesta dapat berubah tanpa terduga-duga karena sampai saat ini manusia belum mampu untuk menelusuri seluruh isi alam semesta yang sangat luas ini. Selanjutnya, dalam Al-Quran menyebutkan banyak fenomena alam raya dan benda-benda luar angkasa, bintang, planet, nama bintang galaksi, dan lain-lain. Sebelum mengklaim adanya fenomena black hole dalam Al-Quran, mari kita perhatikan ayat yang paling dekat untuk dikaji, yaitu surah At-Takwir ayat 15-16, yang berbunyi, "Aku bersumpah demi bintang tersembunyi yang bergerak cepat yang menyapu." Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan salah satu makhluknya, yaitu bintang yang bernama atau memiliki 3 karakter. Pertama, yaitu Hunas, yang tersembunyi dan tidak terlihat, karenanya tidak terlihat oleh Bani Adam. Ini persis yang disebutkan ilmuwan tentang karakter black hole, yaitu invisible. Yang kedua, yaitu Al-Jabar, bergerak cepat dan sangat cepat. Ini sesuai dengan karakter black hole. Yang kedua, yakni bergerak sangat cepat. Lafaz Al-Quran lebih sempurna dibanding penjelasan ilmuwan, sebab kata ini bermakna bergerak cepat atau lari, sementara bergerak tidak menggambarkan bergerak dengan sangat cepat. Ketika Al-Hunas yang menyapu dan menelan setiap yang ditemuinya, ini sesuai dengan karakter black hole, yaitu vacuum cleaner. Hunas berasal dari Hanas, artinya menyapu. Para ulama tasfir klasik menjelaskan bintang yang cahaya tidak muncul di siang hari tetapi malam hari. Namun ini penafsiran bukan makna sesungguhnya. Penafsiran sebenarnya adalah black hole. Terdapat dalam Al-Quran surat At-Takwir ayat 1 apabila matahari digulung. Wallahu a'lam.